Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kami berdua masih kedinginan ini pemirsa, karena masih di bawah 0 derajat Celcius sekarang ini. Minus berapa? Minus 3 dan derajat Celcius. Jangan sampai menangis loh. Meleh. Kalau menangis kan langsung jadi membeku jadi salju loh, es loh. Nah ini masih akan kedinginan selama 2 bulan lagi pemirsa. Dan memang jauh sekali suasana di sini yang penuh kedinginan dibandingkan dengan kehangatan atau mungkin kebakaran yang terjadi di tanah air. Karena ini kan bertepatan dengan kemarin seminggu yang lalu ya, 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Ya. Dan seperti biasanya itu ada apa yang disebut penilaian. Kok yo sudah menilai ya 100 hari loh baru. Belum sempat ngapa-ngapain. Mungkin itu pindahan aja belum selesai ya. Tapi itu tradisi seperti itu ternyata juga berlaku di Amerika loh. 100 hari kemudian dinilai. Jadi mungkin ya sebagai penilaian awal lah ya, penilaian awal. Betul. Dan ini juga diamati oleh media Amerika Serikat dan pengamat Amerika Serikat. Kalau kita lihat media Amerika Serikat sepertinya gimana, Pri? Apakah kritis atau apakah balance atau gimana? Media utama Amerika yang berpengaruh, media cetak ya, New York Times kemarin juga menulis artikel yang cukup panjang. Tulisannya kritis dan cukup seimbang ya, artinya memberikan catatan-catatan positif, capaian-capaian Presiden Jokowi seperti dalam hal ekonomi misalkan ya, pencabutan subsidi BBM. Kemudian juga misalkan ketegasan dia untuk menenggelamkan kapal. Ya meskipun itu belum tentu setuju ya, tapi paling tidak diberi catatan bahwa pemerintahan ini lain. Kemudian juga ada catatan yang agak sedikit negatif ya, seperti terutama dalam pemberantasan korupsi. Ya, sepertinya menjadi banyak sorotan oleh media Amerika Serikat selama 100 hari masa pemerintahan Jokowi ini adalah kekhawatiran bahwa Indonesia akan kembali lagi ke negara yang syarat atau negara yang penuh dengan nuansa korupsi. Nah, ini yang sangat disorot oleh pengamat asing, pengamat Amerika Serikat, dan kami sempat mewawancara beberapa di antara mereka. Berikut cuplikannya. It's really a test for Jokowi because he campaigned on the promise of being a corruption buster, being a new kind of politician. And what we're seeing now is exactly what his supporters and enemies had feared, that you have a man very closely linked to PDIP head Megawati Soekarno-Putri, formerly worked for her administration. I think there's a general belief that he's been kind of shoved down Jokowi's throat here. And now he has to decide whether or not he's going to ditch what's become a very toxic appointment or stand by his coalition partners. I think there's a lot of interest in what directions he'll take the country, not only domestically but in foreign policy. And given Indonesia's size and importance to Southeast Asia and globally, I mean, it's a G20 country, not just the U.S. but the whole world really is interested in what will be the approach on maritime security issues, on maritime disputes, on economic reform, on regional trade agreements, on relations with the great powers, on ASEAN and the ASEAN Economic Community. And we're beginning to sort of get the early signs of... Nah itu tadi kata pengamat, Pri, kalau misalnya para warga Indonesia di sini, wah juga resah ya, karena kan juga berita-berita di Indonesia juga nyampe di sini, dan para pendukung Jokowi dulu yang situ juga ada namanya relawan Jokowi Center bahkan itu ya sudah membentuk seperti itu. Jokowers. Ya. Nah kami juga sempat mewawancara beberapa di antara mereka. Berikut komentar warga Indonesia para pendukung Presiden Jokowi. Untuk masalah kecewa itu sangat teranulir bagi saya tidak akan kecewa karena ini seperti permainan catur yang masih terus berproses ya sampai sekarang ini. Apa yang terjadi ke depannya, apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi, harapan kami tetap Pak Jokowi bisa menjalankan pemerintahan dengan bersih. Kami percaya. Jadi sebenarnya mereka masih menaruh harapan, tapi juga cemas. Jadi gimana ya, harap-harap cemas ya. Harap-harap cemas. Artinya mereka belum meninggalkan Jokowi, tapi juga punya kecemasan-kecemasan. Jangan-jangan nanti Jokowi mengecewakan saya lebih lagi, begitu ya. Kadang-kadang mungkin juga perlu ada publik itu dituntut untuk memiliki kesabaran mungkin, kesabaran tertentu. Karena kan memang tidak bisa kan langsung jebret, langsung sini, sikat sana, sikat sini gitu kan. Betul. Ya kan, harus ada kesabaran juga menurut saya ya. Mudah-mudahan kesabaran itu diberikan dan bisa memberikan manfaat bagi Anda semua pemirsa. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.